pun juga begitu sehat pagi hari yang indah ini. Nah, adik-adik sudah siap beribadah? Sudah dong. Oke, sebelum kita memulai bernyanyi dan membaca Alkitab, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, supaya nambah semangat nih, kakak mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dengan judul lagu Mari Kita Bersukaria. Ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Wah, semangat ya. Kita jumping lompat-lompat. Kita nyanyikan lagi I Love You Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Think about deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Wah, oke adik-adik, sepertinya adik-adik semua semangat pagi hari ini. Ya, sekarang kita akan memulai mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik silakan duduk, kita berdoa, membuka ibadah ini sambil juga berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia Tuhan pada pagi hari ini. Kami bisa bangun dari tempat tidur kami dengan sehat, dengan sukacita. Dan saat ini kami akan memulai ibadah IMPA Tuhan. Biarlah ibadah ini berjalan dengan baik. Kami bisa juga duduk dengan manis, bisa
mendengarkan firman-Mu juga dengan baik yang akan diceritakan oleh kakak lain nantinya. Tuhan Yesus, berkatilah kami dan berkatilah kakak lain kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dipujilah nama-Mu. Amin. Hai adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Lastri. Sudah lama sekali kita tidak bertemu ya adik-adik. Kak Lastri berharap adik-adik sehat semuanya, sehingga kita bisa bersukacita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik, sebelum Kak Lastri bercerita, Kak Lastri ingin menunjukkan beberapa video kepada adik-adik. Mari kita nonton bersama-sama karena video-video ini nantinya akan berhubungan dengan cerita yang akan Kak Lastri ceritakan hari ini. Sudah siap? Mari adik-adik kita saksikan bersama-sama. Baik adik-adik, tadi kita sudah menonton video satu persatu ya, dan di dalamnya ada cerita tentang hewan kepiting dengan burung camar, lalu sekelompok pinguin dengan paus, dan juga sekelompok semut dengan babi tanah, lalu sekelompok kunang di tengah hutan. Nah, lalu apa kaitannya dengan cerita kita pada pagi hari ini? Nah, sebelum jauh membahas ke sana, Kak Lastri sebelumnya ingin bercerita dulu tentang Bapak Paulus. Nah, adik-adik pasti sering dengar nih tentang Bapak Paulus. Nah, jadi cerita hari ini menceritakan tentang jemaat di Korintus. Nah, waktu itu Bapak Paulus ini sedang memberitakan firman di sana bersama muridnya yaitu Kefas dan juga Apolos. Nah, Bapak Paulus, Bapak Kefas, Bapak Apolos ini memberitakan Injil di jemaat di Korintus. Nah, lalu yang menjadi masalahnya apa ini, Kak? Ya, jadi saat mereka memberikan firman di sana, jemaat di Korintus ini menjadi berkelompok. Maksudnya berkelompok, Kak? Ya, mereka jadi bikin grup-grup gitu adik-adik. Berkumpulnya sama yang suka dengan Bapak Paulus. Berkumpulnya bersama dengan yang suka Bapak Kefas. Berkumpulnya dengan yang suka Bapak Apolos saja. Jadi timbullah perpecahan karena mereka saling mengungguli ya, saling menyombongkan bahwa mereka, aku nih kelompok Apolos, aku nih kelompok Kefas, aku nih kelompoknya Paulus. Nah, seperti itu adik-adik, jadinya timbullah perpecahan. Nah, ketika timbul perpecahan ini mengakibatkan apa? Jemaat di Korintus ini jadi terpecah belah, jadi bermusuhan satu sama lainnya, terus marahan satu sama lainnya, benci satu sama lainnya. Mereka jadi tidak bersatu adik-adik, bubar. Mereka jadi tidak berteman lagi. Nah, seperti itu karena perbedaan yang mereka miliki ya. Lalu mereka sombong adik-adik.
sombong dengan kelompok yang mereka ikuti gitu ya. Nah, akhirnya inilah yang menjadi keributan di jemaat Korintus ya. Mereka jadi terpecah belah. Jadi nggak mau menolong lagi satu sama lain. Tidak mau lagi bersekutu satu sama lain. Tidak mau lagi bergaul satu sama lain. Seperti itu adik-adik, mereka jadi musuhan, mereka jadi marahan. Nah, kalau terjadi seperti itu, menurut adik-adik gimana? Tuhan suka nggak? Pasti tidak. Tuhan Yesus pasti tidak suka dengan jemaat atau dengan manusia yang tidak mempunyai damai sejahtera ya, yang saling musuhan, tidak mau membantu satu sama lain, terus milih-milih teman. Ya, Tuhan tidak suka seperti itu. Nah, itu terjadi pada jemaat di Korintus. Oleh karena itu, Bapak Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Korintus. Yang katanya jemaat di Korintus ini jangan sampai dong terpecah belah. Kalian ini satu jemaat loh, tidak beda-beda. Kalian itu sama jemaat di jemaat Korintus. Tidak boleh terpecah belah, tidak boleh berkelompok-kelompok. Kalian ini sama-sama orang-orang yang mempercayai Yesus, ya, pengikut Yesus. Nah, mereka tidak boleh terpecah belah. Apa yang terjadi ketika terpecah belah? Mereka jadi tidak mau membantu satu sama lain. Mereka tidak mau menolong satu sama lain. Jadi ada yang sakit, biarin aja gitu kan. Kan dia beda kelompok sama aku. Nah, nanti ada yang butuh pertolongan. Gak usah bantu. Nanti kan beda kelompok sama dia. Gak usah bantu kelompok mereka. Nah, seperti itu adik-adik. Wah, parah sekali ya jemaat di Korintus ini. Maka dari itu, Bapak Paulus menulis surat kepada mereka, mengatakan dan menginginkan supaya mereka itu berdamai, bersatu kembali, bersekutu bersama ya. Karena mereka tidak ada yang beda-beda gitu loh. Mereka sama-sama jemaat Korintus ya, bukan jemaatnya Apolos, bukan jemaatnya Bapak Kefas, bukan jemaatnya Bapak Paulus. Tidak, mereka adalah jemaat Korintus ya. Mereka adalah satu gereja seperti itu. Bayangkan kalau dalam satu gereja, misalnya nih adik-adik dengan teman adik-adik di sekolah minggu atau IHMPA ya bermusuhan. Enak gak beribadah tapi kita bermusuhan? Tidak kan? Ya enggak? Tidak. Jadinya tidak ada damai sejahtera seperti itu. Tidak ada damai, tidak ada kasih. Gak enak kan adik-adik? Kita juga jadi kehilangan teman kita. Kita tidak bisa bermain dengan mereka. Kita juga mau ngobrol, mau berbicara juga jadi aneh gitu ya. Jadi yang kaku seperti itu. Nah, adik-adik, lalu apa kaitannya Kak dengan video yang Kakak tunjukkan tadi? Nah, adik-adik kita bisa lihat di video pertama tadi, kita bisa lihat ada sekelompok kepiting ya. Awalnya mereka berjalan berpencar-pencar ya, tidak berkerumun ya. Jadi jalan satu-satu, jalan sendiri-sendiri. Tapi ketika burung camar melihat salah satu kepiting yang hendak dimakan gitu ya. Nah, kepiting ini bersatu adik-adik, tiba-tiba mereka berbaris rapi. Lalu ketika burung camarnya datang, burung camarnya dipangkas bulu-bulunya. Nah, kemudian kita juga bisa lihat sekelompok penguin yang di atas batu es yang sedang terapung ya. Mereka sedang diincar oleh paus, ikan paus ya. Ikan pausnya lagi lapar nih. Tapi ketika melihat penguin, enak nih penguin katanya gitu ya. Nah, ketika paus orkanya hendak memangsa dan sudah pasang siap-siap untuk memangsa si penguinnya, si penguinnya berkumpul. Mereka membuat batu esnya itu berat sebelah. Jadinya pausnya tertabrak batu es. Nah, kemudian juga ada sekelompok semut ya, sedang beraktivitas nih. Kemudian, ada
babi tanah. Nah, babi tanah ini suka banget memakan semut. Nah, jadi ketika babi tanah itu ingin menyedot semut-semut itu, ingin makan semut-semut itu, mereka berkumpul membentuk sebuah bola gitu ya. Sebuah bola tadi kita bisa lihat. Nah, ketika membentuk sebuah bola yang besar, kesumbat hidungnya babi tanahnya. Jadinya nggak bisa dimakan semut-semutnya. Nah, kemudian kita juga bisa lihat kunang-kunang yang tadinya sendirian nih. Terus ya dia berada di hutan yang gelap. Bayangin coba, sendirian berada di hutan yang gelap, yang sangat luas, yang sangat besar. Kita bisa bayangkan nggak? Ya ampun, kunang-kunang itu kan kecil banget ya. Terus dia berada di hutan yang luas sekali dan gelap ya, malam hari. Pasti tidak kelihatan dong sekitarnya ya. Paling hanya sedikit yang terlihat. Nah, ketika mereka berkumpul, apa yang terjadi adik-adik bersama teman-temannya? Wah, jalannya jadi terang dan wilayah sekitar yang dilihat juga semakin luas. Jalannya jadi terlihat jelas. Wah, sampai beberapa jauh gitu kelihatannya. Nah, itu adik-adik kita bisa lihat bagaimana ketika kita berpisah satu sama lain, apa yang terjadi. Ya, bayangkan ketika si kepiting tadi sendiri, pasti dia sudah dimakan sama burung camarnya. Begitu juga dengan si penguin, pasti dia sudah kemakan oleh ikan paus itu. Dan juga semut sudah kemakan oleh babi tanah tersebut. Dan ketika si kunang-kunang hanya sendiri, apakah dia bisa melihat jalan dengan jelas? Tidak, adik-adik. Nah, ketika mereka bergabung bersama-sama, bersatu, nah apa yang terjadi? Ya, semuanya menemukan hal yang baik ya. Jadinya si kepiting tidak bisa dimangsa oleh burung camar karena mereka sudah bergabung melawan burung camar itu. Lalu kemudian si kelompok penguin itu pun jadi tidak bisa dimakan oleh ikan paus karena mereka bersatu berkumpul untuk mencegat si paus itu memakan mereka. Begitu juga dengan si semut dan juga si kunang-kunang, begitu berkumpul semua jalan mereka jadi terang di tengah gelap gulita. Nah, begitu juga yang Bapak Paulus inginkan, kita harus bersatu adik-adik, kita tidak boleh musuhan, kita tidak boleh berkelompok-kelompok, ya, karena Tuhan Yesus tidak suka orang yang berkelompok-kelompok seperti itu. Ketika kita adalah satu jemaat. Nah, maka dari itu adik-adik, Bapak Paulus ingin sekali kita saling menolong satu sama lain, membantu satu sama lain, bahkan mendoakan satu sama lain sebagai satu jemaat. Jadi adik-adik juga harus mau mendoakan teman-teman IHMPA-nya. Kan sudah lama nih tidak bertemu ya, kita hanya ibadah secara online. Mari adik-adik, ketika adik-adik rindu dengan teman-teman adik di IHMPA, doakan mereka selalu sehat, doakan mereka agar selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Seperti itu adik-adik yang Bapak Paulus inginkan dan juga yang Tuhan Yesus inginkan. Nah, jangan seperti jemaat di Korintus yang terpecah belah, Tuhan tidak suka. Nah, kita sebagai jemaat ya, sebagai warga gereja GPIB Zebulon, kita diharapkan bisa bersatu, membantu satu sama lain, mendoakan satu sama lain, mengasihi satu sama lain. Ya, kita harus bisa menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang bisa seperti apa yang Tuhan Yesus inginkan dan Bapak Paulus inginkan, yaitu bersekutu dan bersatu. Nah, sekian cerita dari kakak untuk hari ini. Amin. Oke adik-adik, jadi sudah mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Kita nyanyikan lagu Aku Gereja, Kau Pun Gereja.
Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Buka pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Baik adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi bersama dan kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dan kita juga sudah mengumpulkan persembahan kita. Nah adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa penutup dan doa syafaat. Mari adik-adik, kita 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih atas kasih karunia-Mu terhadap setiap kami. Tuhan sudah membangunkan kami dari tidur malam kami, dan juga Tuhan sudah menyertai kami juga dalam ibadah IHMPA pada pagi hari ini. Tuhan sudah membuat kami bisa bertemu kedua orang tua kami, bertemu kakak, bertemu abang, bertemu adik, bertemu opa, oma, bertemu keluarga kami ya Tuhan yang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu. Bapa, kami ingin berdoa atas persembahan yang barusan saja kami kumpulkan. Tuhan kiranya berkati tangan-tangan yang memberikan, supaya persembahan ini dapat menjadi memperluas pelayanan-Mu di Jemaat GPIB Zebulon ini. Berkati tangan-tangan yang memberikan Tuhan, agar mereka tidak bosan-bosan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk firman yang sudah kami dengar tadi. Terima kasih Tuhan sudah mengajarkan kami melalui Bapak Paulus, yang dimana kami sebagai jemaat itu harus bersatu, tidak boleh berpecah ya Tuhan, tidak boleh membenci satu sama lain, tidak boleh berkelompok-kelompok Tuhan. Terima kasih sudah mengajarkan kami agar kami mau mengasihi, mau bersatu sebagai jemaat, mau berdoa untuk teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang Tuhan ajarkan pada kami. Bapa, kami ingin berdoa untuk gereja GPIB Zebulon. Kiranya Tuhan berkati pendeta Meske dan juga pendeta Fiska. Pendeta Meske sebagai ketua majelis jemaat dan juga pendeta Fiska dalam memimpin jemaat Esra Tiang Wangkang. Tuhan berkati kedua pendeta kami ini agar mereka dapat tak henti-hentinya semangat untuk melayani jemaat GPIB Zebulon dan juga Esra Tiang Wangkang ya Tuhan. Berkati kesehatan mereka, berkati juga kehidupan pribadi mereka, dan juga berkati mereka dalam pelayanan mereka memimpin masing-masing jemaat. Biarlah Tuhan bersama majelis jemaat mereka bisa bersatu, bersekutu untuk menjalankan program-program gereja dengan baik. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa Indonesia. Bapak bisa lihat bahwa kami masih bergumul Tuhan dalam melawan COVID-19. Beberapa daerah masih menerapkan PPKM level 3 dan juga level 4. Tuhan, jadikan kami rakyat Indonesia ini menjadi rakyat yang taat akan peraturan pemerintahan, sehingga kami
bisa memerangi COVID-19 ini dengan baik. Berkati Bapak Jokowi dan juga wakilnya beserta menteri-menteri yang membantu dalam program untuk negara kami Indonesia ini. Biarlah apapun yang menjadi keputusan Bapak Jokowi adalah keputusan yang terbaik yang dapat membuat Indonesia ini lebih baik lagi Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami, berkati mereka dalam kesehatan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam setiap aktivitas mereka, dan dalam kegiatan mereka ketika mereka merawat kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, karena kami masih memiliki orang tua yang masih sangat-sangat sayang kepada kami dan juga merawat kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan juga kami keluarga yang baik kepada kami, sehingga kami bisa bertumbuh dengan baik, mengenal juga firman Tuhan dengan baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pendidikan kami. Kiranya Tuhan berkati kami dalam sekolah kami, walaupun kami sekolah di rumah pada saat ini. Biarlah Tuhan tetap berkati kami dalam mengenali pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh guru-guru kami. Bapak, ya sekiranya ada teman-teman kami yang sakit, Tuhan boleh sembuhkan mereka. Biarlah mereka dapat bergabung dalam ibadah IHMPA minggu depan ya Tuhan dengan penuh sukacita. Begitu juga untuk teman-teman kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Terima kasih atas usia yang telah Tuhan tambahkan kepada mereka sehingga mereka bisa bertumbuh dengan baik dan bertambah usianya Tuhan. Kiranya mereka dapat menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang takut akan Tuhan dan juga hormat kepada orang tua mereka. Bapa, kami juga hendak berpisah satu sama lain, walaupun kami tidak bertemu secara langsung saat ini, tapi kami ingin juga setelah ini melakukan aktivitas kami ya Tuhan. Tuhan kiranya boleh terus pimpin kami, sertai kami dalam setiap aktivitas kami. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom. Sampai jumpa dalam ibadah IMPA minggu depan.